Yo, halo guys, come back with me. Kali ini saya akan merangkum film yang bercerita tentang seluruh manusia yang berusaha mencari Easter egg dalam sebuah game dan akan diberi imbalan yang sangat besar ketika mereka dapat menemukannya. Film ini berjudul Ready Player One yang dirilis pada tahun 28 Maret 2018 dan disutradari oleh Steven Spielberg. Gimana keseruan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilan kalian, posisikan kedudukan, selamat menonton dan... Film dibuka di Columbus, tepatnya di Ohio, tahun 2045, dengan tempat yang disebut The Stack, karena terdiri dari sejumlah rumah yang disusun di atas satu sama lain. Wade Wedge yang diperankan oleh Ty Sheridan adalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama bibinya Alice yang diperankan oleh Susan Lynch dan pacarnya yang sedikit brutal ini dia Rich yang diperankan oleh Larp Inison. Seperti halnya orang lain, Wade bermain game dengan memasuki The Oasis. Oasis adalah ontologi kali. Ontolo. Anjing namanya ontolo, bangke. Skripsi anjing. Ontolo bangke. Oasis adalah ontologi kali anthropocentric sensory immersive simulation, sebuah dunia realitas virtual di mana orang dapat masuk sebagai avatar untuk bermain video game, menghibur diri sendiri, dan mencari kesenangan yang tidak dapat mereka temukan di dunia nyata. Seseorang dapat menemukan karakter seperti Batman, Freddy Krueger, dan bahkan Hello Kitty. Itu menjadi sangat intens karena fakta bahwa apapun yang diperoleh di Oasis dapat diambil jika avatar mati. So, I live here in Columbus, Ohio. Started Gregarious Games. Jesus. It's a place with the limits of reality. You can do anything. Avatar Wade adalah Parzival dan dia sering berinteraksi dengan Edge, sahabatnya di dalam game Oasis. That's me. Well, that's my avatar. Make friends. Locate H. And pretty great place to pick up coin. H is my best friend in the... No, I've never actually met him in the real world. Oasis diciptakan oleh James Halliday yang diperankan oleh Mark Rylance dan Ogden Morrow yang diperankan oleh Simon Pegg. Yang keduanya mendirikan Gregarious Games sebelum mengembangkan Oasis. Halliday meninggal 5 tahun sebelumnya, tetapi sebelum kematiannya dia memberi pesan terakhir. Dalam video terakhirnya, Halliday memberitahu semua orang bahwa dia telah menyembunyikan Easter egg dalam gamenya. Dan itu menjadi sebuah tantangan misteri bagi setiap orang. Masing-masing Easter egg memiliki satu kunci dan terdapat 3 Easter egg yang harus dipecahkan dalam game tersebut. Orang yang menemukan 3 kunci itu akan mewarisi saham Halliday di Gregarious Games yang kira-kira $500 triliun dan kontrol total atas Oasis. Para pemenang akan disambut oleh avatar Halliday, Anorak, sebagai seorang penyihir yang serba tahu. If you're watching this, I'm dead. The Biz call, and he discovers it. My stock in Gregarious. Anorak, the all-knows, revealing 3 hidden keys. 5, these straits will... Sebuah perusahaan bernama IOI, Innovative Online Industries, telah mengumpulkan sejumlah pemain dengan hutang yang harus dibayar bernama Sixers untuk masuk dan menemukan telur di pusat loyalitas mereka untuk melunasi hutang mereka. Which is why they're putting just numbers. Tantangan pertama telah dibuka sejak lama, yaitu balapan ke Central Park. Wade masuk sebagai Parzival dan menggunakan DeLorean sebagai mobilnya. Kumpulan Sixer tiba di arena balapan dengan logo IOI di mobilnya. Perlombaan pun dimulai. Membunuh banyak Sixers. Parzival hampir memenangkan perlombaan itu, tetapi dia ada oleh King Kong raksasa dan mustahil untuk siapapun memenangkan pertandingan itu.
Dia melihat pemain terkenal Artemis akan berhasil, lalu dia menghentikannya. Aech mengajak Wade dan Artemis ke garasinya agar dia bisa memperbaiki motornya. Dia saat ini sedang membangun sebuah robot raksasa yang besar. Aech juga dapat mendeteksi bahwa Wade menyukai Artemis karena reputasinya di dalam game, serta avatarnya yang menarik. People all over the Oasis pay him. The Galactica, of course. Good as new. Thanks for the fix-up. Setelah Aech memperbaiki sepeda motor, Artemis pergi dan Wade harus pergi ketika dia mendengar bibinya memanggil. Wade kembali ke rumahnya di mana Rich memarahinya karena masalah dalam permainan sejak Wade mengambil sarung tangan Alice untuk permainannya. Rick juga tampaknya menghabiskan banyak uang pribadi mereka dalam permainannya. Alice mengancam akan mengusir Wade keluar jika dia menyentuh barang-barangnya lagi. Our house money did you spend on upgrades? We're not calling the cops. Go to your room, Rich. G.O.D. Wade Watts. Out. Called me out, sitting here in my tiny corner. Maybe it's because that line means something. Kembali di Oasis, Wade mengunjungi jurnal Holiday yang merupakan rekoleksi kenangan Holiday. Wade berbicara kepada tuan rumah robot, kurator, yang memandu Matt ke memori yang banyak dilihat. Rekaman itu memperlihatkan mereka setelah pesta peluncuran di mana Holiday dan Morrow mendiskusikan masa depan mereka di industri. Tetapi, Morrow memilih untuk meninggalkan Gregarious Game. Wade mendengarkan kutipan dari Holiday tentang mundur, yang disadari Wade sebagai petunjuk Easter egg pertama. Living inside the arcade we built. I built. All right, if you make something people... I'm a dreamer. I build build worlds. fast as we can. Why can't we go backward really fast as we can? Oke, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum tahu Easter egg, di sini gue jelasin. Easter egg di dalam game adalah sebuah lelucon atau pesan tersembunyi yang dibuat oleh developer untuk menghibur para pemain. Terdapat banyak jenis Easter egg di dalam game, mulai dari munculnya tokoh yang tidak berkaitan dengan game, hingga mode tersembunyi yang hanya bisa ditemukan dengan sebuah trik. Lebih singkatnya seperti itu guys. Oke, lanjut. Kemudian, Wade kembali ke balapan, tetapi ketika semua orang maju, dia bergerak mundur dan melewati terowongan bawah tanah yang membawa dia untuk menghindari King Kong depan garis finish itu. Shit. Parzival, tell me. Dia mampu melewati garis finish dan mencapai Central Park, di mana dia disambut oleh Anorak yang memberinya kunci tembaga serta petunjuk untuk tantangan berikutnya. Mr. Halliday. Parzival menjadi pemain dengan skor tertinggi dalam permainan, dan itu menarik perhatian Sorrento. Who cares? Halliday's call? He's not even clammed up. You have to get 3 of them to... Sorrento memasuki Oasis menggunakan avatarnya. Dia bertemu dengan seorang pemburu hadiah bernama Airok dengan pengisi suara T.J. Miller. Dan dia memperkerjakannya untuk mencari tahu siapa Parzival. Airok memberi Sorrento item kuat yang disebut Orb of Osovox. The orb. When I want to use it. Okay. Wade berbelanja di Oasis dan mendapatkan beberapa item, termasuk setelan khusus yang bisa membuat dia merasakan apa yang terjadi di dalam game. Sebagai Parzival, dia menjadi semacam selebriti. Holy hand grenade? That's just... I need one of those. Dude. Dia membantu Artemis dan Aech menyelesaikan tantangan balapan, dan mereka diikuti oleh Daito dan Sho. Daito dan Sho ini sahabatnya si Parzival juga ya. Oke, lanjut. Posisi mereka sebagai 5 besar pencetak skor terbanyak memberi mereka nama The High Five.
of us on the big board now. She was on the track when I won. She saw me. Promised not to say anything. And then he won. Pal Daito, because he was best friend's show. Petunjuk berikutnya adalah sebuah kata kunci seorang pencipta yang Petunjuk berikutnya adalah sebuah kata kunci. Seorang pencipta yang membenci ciptaannya sendiri dan sebuah lompatan tidak dilakukan. Wade kemudian bergabung dengan Artemis untuk kembali ke jurnal Halliday, menggunakan penyamaran untuk membuatnya terlihat seperti Clark Kent. Hey, it's Parsival! You can't! Just go! Mereka dibawa oleh kurator untuk mengunjungi kembali memori Halliday dan Morrow berbicara tentang kencan yang Halliday lakukan dengan seorang yang bernama Kira, yang hanya merupakan pegangan permainannya karena nama aslinya adalah Karen Underwood, wanita yang nantinya akan menjadi istri Morrow. Wade dan Artemis percaya bahwa dia memisahkan kemitraan Halliday dan Morrow. Wade juga mencatat bahwa tidak ada ingatan Halliday yang menyebutkan tentang Kira, dan bahkan bertaruh dengan kurator untuk membuktikannya. Setelah melihat bahwa ini adalah satu-satunya ingatan yang menyebutkan Kira atau Karen Underwood, kurator memberi Wade 1/4 sebagai hadiah. Search Karen Underwood Morrow. Halliday purposely removed every mention of... I've always felt... Don't sweat it, curator. Oh, wow. Artemis kemudian mengundang Wade untuk bergabung dengannya di sebuah klub. You know the distracted globe? Meet me there. 10 p.m. I don't do that. Oh, have you considered that Artemis could be using you? More... thrill... Yes! Listen to yourself. Wade kemudian pergi ke klub bernama The Distracted Globe untuk bertemu dengan Artemis. Mereka menari bersama dan Wade mulai merasakan jatuh cinta kepadanya. Dia menyarankan agar mereka saling memberitahu nama asli mereka, meskipun itu tidak direkomendasikan oleh Oasis. Setelah Wade memberitahu Artemis namanya, dia didengar oleh Iroh yang melaporkan informasi ini ke Sorrento. Be cool if we met up in the real world. Nah, this isn't what I really Don't care. I want to know you're real. My name's Wade. What? Beberapa saat kemudian, tim Sixer masuk ke klub untuk menyerang Wade dan Artemis. Dia menggunakan kubu Zemeckis untuk memutar waktu kembali ke 1 menit sebelumnya dan membuat mereka untuk bisa melarikan diri. It's an ambush! No, you're not! I just bought this. And you waited until now to use it? Wow. Namun Artemis marah pada Wade karena hampir membuat mereka dalam masalah karena ayahnya meninggal setelah dipaksa bekerja di Loyalty Center di bawah IOI. This isn't a game, Z. World consequences. People suffering. My dad died in a loyalty center. He moved in with the promise of working it out in the real world, Z. Sorrento kemudian mengirim pesan ke Wade untuk menawarkannya $50 juta jika dia bergabung dengan IOI dan membantu menemukan Easter egg berikutnya. Saat dia diproyeksikan ke kantor Sorrento di IOI, Wade memperhatikan kata sandi untuk Reed Sorrento yang ditulis di sana. Wade langsung menolak untuk bergabung dengan Sorrento dan kemudian dia mengungkapkan bahwa dia tahu siapa Wade dan di mana dia tinggal. Not a John Hughes fan. And Ferris Bueller. Ferris Bueller and the Breakfast Club. Man, that's not true. You should be grateful, Wade. Days ago, you haven't left since. What are you? Some ghetto trash rat barn in for long. Sorrento kemudian menyuruh asistennya Vinell Zandor yang diperankan oleh Hannah John Kamen untuk mengirim drone ke Destak.
Wade bergegas untuk memperingatkan Alice dan mencoba meneleponnya, tetapi Rick menjawab setelah mengambil teleponnya dan menyuruhnya untuk tidak menelepon lagi. Drone kemudian menghancurkan tumpukan dengan trailer Wade di dalamnya, membunuh Rich dan Alice dan membuat menara runtuh. Alice! Rick, the place is gonna blow! I don't want to hear your voice. Wade berlari ke trailer oasisnya untuk memperingatkan teman-temannya, tetapi dia ditawan oleh seorang pria dengan tato di wajahnya. Contact H, Daito. They gotta be coming after you, so Wade bangun dan berhadapan langsung dengan Samantha yang merupakan orang di balik Artemis. Dia dan beberapa orang lainnya telah mengumpulkan pemberontak kecil di daerah tidak jauh dari Destac dan IOI. Around the world, it's all the same. Wade dan Samantha berbicara dan hampir berciuman, sampai Samantha menyadari bahwa inilah petunjuk untuk tantangan selanjutnya. Mengacu pada penyesalan Holiday karena tidak mencium Kira ketika dia memiliki kesempatan pada satu kencan yang mereka jalani. Oh shit! The leap not taken, the leap Halliday didn't take. No, Halliday was mad. Wade dan Samantha mengumpulkan H, Daito, dan So saat mereka menyadari tantangan berikutnya adalah film, di mana Halliday mengajak Kira berkencan. Mereka mengetahui bahwa film yang mereka lihat adalah The Shining, mengacu pada seorang pencipta yang membenci ciptaannya sendiri, karena Stephen King membenci versi film dari bukunya. Okay, so say anything? That would make sense. a creator who hates his own creation. The Shining. Kurator membawa mereka ke simulasi virtual Hotel Overlook. Ticking clock. I've never seen The Shining. Through my fingers. Karena Edge belum pernah melihat The Shining, dia kemudian bertemu dengan si kembar. Dia kemudian membuka lift darah dan dia terseret air darah itu. Y'all know how to get out of here? No! Dia kemudian masuk kamar mandi, di mana ada wanita menyeramkan di bak mandi. Kemudian, dia menceburkan dirinya ke kolam dan dia harus berlari lebih cepat dari Jack Torrance dan kapaknya. Sementara itu, Samantha menemukan Kira menari dengan zombie. Dia mencoba menggapai Kira dan kemudian dia memenangkan tantangan dan disajikan dengan kunci giok. Come on. Look, he missed that guy. Care to dance? Found my G. Dengan demikian, Artemis menjadi pencetak gol terbanyak di Oasis dan Sorrento menyadari bahwa Wade masih hidup ketika dia melihat bahwa Parzival sekarang menjadi pencetak gol terbanyak kedua. The Sixer anjing angleman goblok. The Sixer sendiri mengikuti jejak The High Five itu, tetapi mereka kurang beruntung untuk bisa melewati The Shining. Final menggunakan drone untuk mendeteksi pria berwajah tato dan menemukan tempat persembunyian Samantha. Why? Because he was lonely. He had no one. I'm gonna delay them. Wait, no. Samantha diculik sementara Wade keluar dengan bantuan H, Daito, dan So.
Ternyata pemeran dari Edge adalah seorang wanita bernama Helen dan saudara laki-laki Tashiro dan Soto. Mereka pergi dengan Van Edge dan pergi untuk menyelamatkan Samantha untuk menghentikan Sorrento. Come on, they've spotted us. Karena tantangan terakhir ada di kastil Anorak di planet Doom, Sorrento mengaktifkan Orb of Osuvok untuk membuat medan gaya di sekitar kastil untuk mencegah avatar lain mencoba masuk. Nolan, it's a level. You care to do the honors? Do che all the envy. Anne. Anan Trak. Jem menyuruh Samantha dilemparkan ke pusat loyalitas untuk bekerja. Hey. Hey you. Edge berhasil meretas ke dalam rig Sorrento sehingga Wedanda itu dapat mengintimidasi dia dan membuatnya berpikir mereka telah berhasil masuk ke IOI dengan memproyeksikan kantor ke pandangannya. Samantha Cook, where is she? I'm down. You killed my mom's sister. Was a corporate decision, would not send him. You? Yeah, that seems appropriate. I think he pissed himself. This is what Sorrento Wade membantu Samantha membebaskan dirinya dari kamarnya sehingga dia bisa keluar dan berhasil mencapai ruang perang tempat Sixers mencoba mengalahkan tantangan berikutnya yang menurut mereka merupakan bagian dari kumpulan game Atari. Okay, inside the panel. Loyalty Pod 41F. Pod 41F. Wade mengirim pesan ke semua pemain Oasis untuk memberitahu mereka tentang apa yang dilakukan IOI dan meminta mereka bergabung dengannya di planet Doom untuk berperang. Citizens of the Oasis. I'm now because our future is being threatened. My people stayed, like many of you. I found a cause. Yes. I know it's kind of a and I don't want to lose that to this colossal. Tiba-tiba, pasukan ribuan avatar tiba untuk bergabung dalam pertempuran. No. Man is a failure who has friends. Edge mengaktifkan robot buatannya untuk dibawa ke pertarungan. Karakter seperti Harley Quinn, tim Halo, dan bahkan Ninja Turtles juga hadir. Mereka menyerang medan kekuatan dan Sorrento menggunakan Mechagodzilla untuk menyerang. Dan inilah dia momen yang menurut gua paling keren sih. Si Daito ikut bertempur dalam bentuk Mecha Gundam untuk melawan Mechagodzilla itu. Asli, Daito ini paling keren sih menurut gua. Mechagodzilla! Gundamで行く. Mereka bahkan menggunakan boneka Chucky untuk melawan Sixers. Robot Edge, Gundam, dan Artemis semua bergabung untuk mengalahkan Sorrento dan Mechagodzilla itu. Seconds before changing back. Ia harus mengorbankan Artemis agar Samantha tidak terdeteksi oleh Sorrento. Get it together, Sixer. Back. Wade menemukan Sixers yang sedang memainkan game Adventure, yaitu game yang berisi kunci terakhir. Sixers hampir menang tetapi dia jatuh di bawah es.
Dan ternyata untuk mendapatkan kunci tersebut bukan hanya menamatkan game Adventures itu, tetapi ada satu rahasia yang belum dipecahkan. Sebelum Wade bisa mencoba, Sorrento datang dan melawannya. Sebagai upaya terakhir, Sorrento mengeluarkan bom kataklis untuk menghapus setiap avatar dalam jangkauan, termasuk Irok dan dirinya sendiri. Cataclysm! Now, personally, I don't know how important Halliday's competition. Let the future of the Oasis rest in your hands, Nolan. You were bluffing. You know that kills all of us, right? I've got can't remove. You don't even know how to activate it. Namun, quarter yang diberikan kurator kepada Wade ternyata merupakan token kehidupan ekstra, atau bisa dibilang nyawa tambahan, kayak di ML itu immortal cuy, yang memungkinkan Wade untuk tetap berada di dalam Oasis. Semua orang sekarang mengawasi Wade dan mencoba menyelesaikan tantangan itu. Wade mengetahui bahwa pemain tidak seharusnya memenangkan permainan, tetapi menemukan Easter eggs dalam game Adventure, dan dengan demikian membuka kunci kristal. Invisible dot. Found the first Easter egg ever put. What's going on, man? I can't see shit. Dia masih di Van Age dan mereka sekarang sedang dikejar oleh Sorrento dan anak buahnya. Wade berjuang untuk menggunakan semua kunci untuk membuka berangkas, tapi dia berhasil dan menemukan kamar dengan Easter egg itu. Kian, how hard is it? These papers in the Oasis. This is wrong. Dia disambut oleh Anorak yang memberikan Parzival kontrak untuk mengambil alih Oasis. Tetapi, Wade menyadari ini adalah ujian yang mengingatkan saat Holiday membuat Morrow menandatangani sahamnya di Gregarious Games yang disesali oleh Holiday. Tempat mereka kemudian berubah menjadi kamar masa kecilnya sendiri. Dia memberi Wade tombol merah yang bisa mematikan Oasis selamanya jika dia mau. Wade hampir menekannya ketika Van Sorrento menabraknya. The whole of the Oasis on your first day. Holiday memberitahu Wade bahwa dia akhirnya menyadari bahwa meskipun game itu menyenangkan, dunia nyata lebih penting. Ace kemudian mengendari Van ke The Stack, di mana sekelompok orang berusaha menghadapi Sorrento. Dia menemukan van mereka, tetapi polisi tiba terlebih dahulu. No, please. Now, on the ground. Mereka telah melihat video yang diunggah Edge tentang Sorrento yang mengakui kejahatannya. Dia dan Fennel kemudian ditangkap. Tim kemudian didekati oleh Ogden Morrow yang menyebut dirinya Og. Dia mengungkapkan kepada Wade bahwa dia adalah kurator juga. Dengan tim pengacara, Og membantu Wade mengamankan kendali Oasis. Tetapi, dia ingin berbagi kendali dengan teman-temannya dan disetujui oleh Og. Narasi terakhir Wade mengatakan bahwa dengan dia dan teman-temannya mengendalikan Oasis, mereka memaksa IOI untuk menghapus semua pusat loyalitas mereka. Mereka juga telah memutuskan untuk menutup Oasis pada hari Selasa dan Kamis, sehingga orang dapat keluar dan menikmati dunia nyata. A little closer than most. You're the curator? Possible. Kemudian kita bisa melihat Wade dan Samantha telah pindah ke apartemen baru, tempat yang akhirnya dengan senang hati dia sebut rumah, dan film pun berakhir. Gimana? Seru bukan? Semoga kalian paham dengan alur cerita yang gue sampaikan. Mohon maaf karena sedikit belibet cuy.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah walaupun terkadang game itu menyenangkan, tetapi lebih menyenangkan ketika kita di dunia nyata dengan bidadari yang siap melayani kita kapan saja. Cuaks. Saya Ardi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.